di dalam diri kita ada sisi yang lain yang sangat bijaksana, tetapi ada diri yang berbeda, yaitu diri anak kecil yang bermasalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mengatasi inner child yang bermasalah. Jika kita merasa bahwa ada masalah dengan inner child kita, ada luka-luka yang belum sembuh, ada banyak hal yang membuat kita merasa salah jalan saat mengasuh anak, banyak melakukan hal-hal yang kita anggap tidak baik, tapi secara tidak sadar kita sering melakukannya. Sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi inner child kita yang bermasalah jika sendiri yang merasakannya? Yang pertama, orang yang ingin mengatasi inner child harus dirinya dulu menyadari bahwa dia punya masalah dengan inner child-nya. Misalnya dia sadar bahwa pernah mengalami kekerasan fisik saat kecil, pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal saat kecil, dan itu terasa menyakitkan. Kemudian dia juga merasa bahwa banyak hal di dalam dirinya, dalam perilakunya yang kurang terkontrol oleh pikiran sadarnya. Jadi orang untuk mengatasi inner child-nya, dia harus menyadari dulu bahwa dia punya masalah dengan inner child-nya. Langkah yang kedua, bisa dengan berdialog dengan diri sendiri. Saya sering membahas ini, ngobrol sama diri sendiri. Banyak orang yang bermasalah inner child adalah karena tidak punya teman ngobrol, tidak punya teman curhat, tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang peduli. Nah, yang paling peduli kepada diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Maka cobalah ngobrol, dialog dengan diri sendiri. Kita tanya. Jadi kita seperti membuat dua ya. Ada diri kita, ada diri kita yang lain. Ada diri kita dalam pikiran sadar, dan ada diri kita dalam inner child. Kita tanya inner child kita, bagaimana perasaanmu? Jadi kita tanya ke diri kita. Kemudian kita juga, lalu kita menjadi diri kita yang berbeda, yang punya masalah itu, yang ingin curhat itu. Curhatlah, curhat, ceritakan panjang lebar tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan sebagainya. Lalu kita switch lagi menjadi diri kita yang lain, menjadi diri kita yang bijaksana dan dewasa, berikan nasihat, berikan masukan, berikan saran, dan sebagainya. Kemudian switch lagi diri kita menjadi diri kita yang ingin didengar dan sebagainya itu. Jadi bisa nggak tuh teman-teman mencoba melakukan dialog dengan diri sendiri? Kalau saya sering ngobrol dengan diri sendiri menjadi dua karakter atau dua pribadi. Yang satu curhat, yang satu menjadi pendengar yang bijaksana. Percaya nggak teman-teman? Di dalam diri kita ada sisi yang lain yang sangat bijaksana, tetapi ada diri yang berbeda, yaitu diri anak kecil yang bermasalah tadi, yang bisa jadi bermasalah tadi. Dialog dengan diri sendiri insya Allah bisa cukup membantu. Setidaknya kita akan merasa ada yang mendengarkan. Diri kita lah yang mendengarkan, diri kita lah yang mengerti, diri kita lah yang mencintai. Yang ketiga, bisa juga dilakukan meditasi. Meditasi ini, banyak riset membuktikan meditasi membantu meningkatkan kesadaran diri, membuat seseorang lebih memperhatikan perasaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa lebih mengontrol emosi. Jadi meditasi ini membantu mengontrol diri kita supaya lebih bisa membedakan mana pikiran sadar, mana pikiran bawah sadar. Gitu.
Jadi dengan sering-sering meditasi, kalau dalam Islam banyak-banyak berzikir. Jadi kalau setelah sholat kita zikir, mengingat Allah, menenangkan jiwa. Dengan banyak-banyak berzikir, insya Allah kita akan lebih bisa membedakan mana pikiran sadar dan mana pikiran bawah sadar. Jika semua cara itu sulit ditempuh, masih merasa tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin perlu ada orang lain yang mendengarkan. Dan ini akan lebih baik jika itu adalah profesional, psikolog, atau orang yang dianggap bijaksana, dan sebagainya. Jika semua jalan sudah ditempuh dan dirasa tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin perlu bantuan profesional, misalnya psikolog atau psikiater. Tapi saran saya, coba dulu lakukan yang 1, 2, dan 3 tadi. Pahami dulu diri kita, lalu ngobrol dengan diri sendiri, dan kalau umat Islam, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengenal Allah dan diri kita. Insya Allah dari situ kita akan lebih bisa mengontrol diri kita, karena kita bisa membedakan mana pikiran sadar dan mana pikiran bawah sadar yang tidak seharusnya kita ikuti. Mudah-mudahan dari video ini ada yang bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu bagi siapapun yang sedang mengalami atau merasakan ada inner child di dalam dirinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.